pada berikutnya di sini saya akan mengajarkan untuk bagaimana cara membuat grafik. Grafik ini yang saya ajarkan adalah nanti dengan menggunakan grafik yang sederhana ya teman-teman. Nah, membuat grafik yang sederhana atau biasanya kita juga bikin grafik atau chart di Microsoft Word itu sebenarnya mudah ya, cuma nanti teman-teman perlu tahu lagi fungsi dan kegunaannya dan sebenarnya pemilihan grafik atau chart yang sesuai untuk teman-teman presentasikan. Nah, grafik itu biasanya digunakan, data-datanya itu biasanya digunakan dari data numerik yang digunakan di Excel. Nah, nanti dari di Excel itu biasanya kita akan summarin, karena gini teman-teman, karena dari semua kumpulan data, terutama numerik, agak sulit untuk kita membacanya gitu ya, melihatnya, karena angka semua gitu. Nah, tentunya dengan menggunakan grafik atau chart itu membantu kita untuk bisa menampilkan data atau hasil dari numerik tersebut dengan lebih terlihat visual ya, lebih mudah untuk kita melihat secara gambaran besarnya. Maka tentu dengan cara yang paling gampang adalah kita tinggal klik insert. Ya, di sini caranya adalah kita tinggal klik insert. Tadi kita page sudah, tabel sudah ya. Nah, makanya berikutnya adalah kita pilih untuk di icon chart ya. Teman-teman maaf, ini karena tabelnya saya di sini itu ada dokumen saya itu saya perkecil ukurannya ya. Nanti ini sebentar saya akan buatkan untuk yang dia chart ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman bentangkan ya, biasanya dia ada langsung bentuk chart, tapi di sini karena saya kecilkan maka dia masuk jadi ilustrasi. Nah, teman-teman bisa insert apakah itu mau pictures, icon, 3D model atau chart. Nah, di sini yang kita gunakan ya teman-teman ya. Nah, kita tinggal klik yang tanda panah ke bawah ya, artinya dia memberikan opsi. Nah, teman-teman tinggal mau pilih apa untuk chartnya. Nah, chart ini seperti yang tadi saya bilang, ini adalah hasil dari kumpulan data numerik gitu ya, hasil data statistik biasanya. Nah, oke, kita pertama lihat yang bentuk kolom. Ini ada yang 2D kolom, 3D kolom, dan 2D bar, dan juga 3D bar. Di sini teman-teman nanti tinggal bisa pilih mau yang menggunakan mana yang lebih mudah. Nah, tentunya sekarang dengan adanya preview seperti ini bisa membantu teman-teman untuk melihat nih sebenarnya datanya bagus yang mana sih ya. Kalau biasa kita gunakan kan ya seperti ini gitu ya, tipenya cluster column, ada juga yang stack column, ada juga yang 100% stack column, dia juga ada yang 3D cluster column ya, juga di sini 3D stack ya. Kalau cluster itu dia bagi ya teman-teman, jadi dibagi, dia nggak ada, kalau di sini teman-teman lihat ya, kalau cluster itu dia bagi per cluster, jadi ada kategori-kategorinya. Tapi kalau di sini kategorinya itu ditumpuk jadi satu gitu ya, nah, itu stack. Kalau ini adalah 100% stack column, semuanya dihitung dalam bentuk 100% gitu, ya. Ini adalah untuk yang jenis kolom. Sedangkan kalau kita mau bikin insert yang line dalam bentuk line, tentunya dia ada 2D line, 3D line, 2D area, dia ada yang pakai jenis area ya, atau 3D area. Nah, biasanya ini untuk memperlihatkan satu perkembangan, satu proses statistik ya, untuk misalkan melihat anomalinya di mana, seperti itu, dan titik-titik yang tertentunya. Ya, jadi kalau teman-teman biasanya mungkin melihat ini data laju pertumbuhan, atau misalkan grafik saham gitu ya, dia akan biasanya mengacunya pada seperti itu ya. Tentunya kalau kita mau menampilkan saham kan berarti dia biasanya melihat bawahnya ya, Y-nya itu adalah X-nya itu adalah untuk dari sisi faktor waktu ya, jadi dari waktu ke waktu, misalkan 2001, 2002, 2003, 2004 dan seterusnya ya. Lalu yang berikutnya adalah pie. Ya, ini ada 2D pie, 3D pie, dan donut ya. Ini bukan makanan, tapi di sini adalah bagaimana menampilkannya ya. Dari seluruhan lingkaran, dari seluruh lingkaran ini 100%. Jadi biasanya berdasarkan persentase ya. Ya, ini kita bisa gunakan tentunya mana yang lebih mudah untuk digunakan. Di sini adalah bar of pie of pie, atau di sini yang pie biasa. Di sini 3D pie, dan di sini bentuk-bentuk. Lalu berikutnya adalah tipe hierarki. Nah, hierarkinya adalah bisa bentuk tree map atau sunburst. Ini tujuannya adalah untuk membagi-bagi ya, biasanya untuk lebih nanya.
Lalu berikutnya adalah statistical, kita bisa lihat di sini kita menggunakan histogram, di sini kita menggunakan apabila menggunakan Pareto dengan titik-titik gitu ya. Di sini juga ada yang box and whisker gitu ya. Ini misalkan ada bisa lihat seperti candlestick ya. Kita teman-teman yang tahu saham ya, dan di atas atas bawah, nah ini box and whisker. Ada juga XY scatter ya, teman-teman bisa menggunakan seperti ini misalkan scatter, dan ini juga adalah dengan smooth line markernya, jadi ada line-nya, ada garisnya untuk menentukan. Ini hanya dengan smooth line aja, di sini ada scatter with straight line and markers gitu ya, dan ada juga bubble ya, ini ada yang bubble biasa, ada yang triggering. Lalu yang berikutnya adalah dengan tipe yang waterfall gitu ya, funnel gitu ya, dengan stock gitu ya, ini tadi saya katakan candlestick atau open high low close, ada juga volume high low close gitu ya, ada juga yang bisa menghadirkan chartnya atau ininya dengan surface ya, dengan ini. Lalu juga ada yang berdasarkan radar, ini biasanya kekuatan ya, atau misalkan teman-teman mau bikin tentang SWOT, strength, weakness, dan yang lain-lain ya, misalkan kecepatan berapa, kekuatan berapa, kepintaran berapa, nah ini bisa digunakan dengan radar. Lalu yang berikutnya adalah combo, ya ini adalah penggabungan ya teman-teman, ini cluster kolom dengan line ya, masuk kolom dengan line, jadi nanti bisa dilihat dalam proses cluster kolomnya ini pergerakan lainnya itu seperti apa sih gitu ya. Ini adalah field map ya, dan berikutnya adalah untuk manage dari ini. Nah itu adalah cara untuk bagaimana kita bisa memilih ya grafik yang kita gunakan gitu ya, nanti teman-teman mau menggunakan seperti apa. Nah mungkin ada beberapa hal yang teman-teman harus tahu. Yang pertama itu adalah layoutnya ya, jadi nanti tampilan itu seperti apa grafiknya. Layout itu adalah icon yang memiliki bentuk seperti tapal kuda ya, nanti teman-teman saya bisa kasih lihat di situ, yang berfungsi mengatur posisi grafik. Nah, posisi grafik tersebut bisa diatur misalkan diantaranya ada teks, ya terus di dalam teksnya, atau di belakang teks. Lalu ada istilah berikutnya juga adalah chart, ya yang tadi saya sudah katakan, itu adalah icon yang berbentuk seperti tanda plus ya, yang berfungsi untuk mengurangi atau menambah elemen grafik, ya yang unsur-unsur dan unsur tambahan lainnya. Misalkan seperti garis bantu, ada line, zero line, dan memasukkan tabel data ke dalam grafik tersebut. Lalu yang berikutnya adalah style. Nah, style ini adalah icon yang biasanya berbentuk kuas ya, berfungsi untuk mengubah bentuk grafik seperti tema, warna, dan tampilannya. Dan juga berikutnya adalah values. Ini adalah icon yang berbentuk seperti corong ya, berfungsi untuk menambah atau menghilangkan series atau kategori seperti tahun dan nama bulan pada grafik gitu. Oke. Nah, teman-teman di sini bisa kita lihat bagaimana caranya untuk kita, misalkan kita ambil contoh ya, kita yang mudah-mudah saja, contohnya kita ambil yang line. Nah, kita pilih titik line di sini. Ya, ini adalah untuk membuat line-nya seperti ini. Oke. Nah, teman-teman, biasanya dia akan terbuka di program Excel-nya dulu. Karena dalam membentuk gambar tadi yang dibutuhkan adalah data numerik. Ya. Di sini kita masukkan, misalkan seperti ini, gitu ya. Oke. Maka, kita lihat. Oke. Nah, maka ini bisa dilihat seperti ini. Ya. Oke, sekarang saya sedikit zoom supaya teman-teman bisa terlihat. Oke, ini adalah chart title-nya. Teman-teman bisa klik mau judulnya apa, gitu ya. Nah, bergerak. Nah, lalu di sini kita lihat, misalkan di sini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kita bisa klik 2 kali, ya, lalu nanti kita bisa atur namanya, mau nama menjadi nama apa ya. Nah, misalkan kita mau atur dia sifat 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau kita mau buatnya 1 sampai 100, nah nanti kita tinggal atur di plot area. Lalu yang berikutnya adalah kategori. Ya, kategori di sini teman-teman nanti bisa atur kategorinya berapa, ya, seriesnya apa, dan lain-lain. Nah, dalam membuat ini mungkin akan bisa membantu teman-teman untuk supaya bisa menentukan apakah chartnya dengan line ini yang bisa paling baik teman-teman gunakan ya. Nah, sekarang misalkan saya membuat yang baru, oke ya. Jadi ingat ya, tadi klik insert,
equation, lalu kita pilih chart, kita pilih misalkan contohnya sekarang pie chart. Ya. Nah, dia akan minta nih first quarter, second quarter, third quarter, dan fourth quarter. Misalnya 8,2, 3,2. Nah, nanti ini kita bisa atur sendiri. Oke, nah makanya gambar yang dihasilkan seperti apa? Kira-kira seperti ini. Oke, nah ini kita tinggal nanti rubah. Kalau kita mau menamanya sales atau apa, kita rubah namanya. Ya, lalu di sini juga sama, ya. Kita tinggal ubah namanya seperti itu. Di sini kita tinggal arahkan. Jadi kalau teman-teman ada kursor, diarahkan pelan sedikit, nanti dia akan keluar tulisannya. Ya, ini adalah sales first quarter, ini adalah fourth quarter, ini adalah third quarter, nah, untuk second quarter. Nah, nanti di sini warnanya pun teman-teman bisa sesuaikan, ya. Untuk misalkan kita pengen change color-nya, ya, template-nya juga dia sudah berikan, misalkan teman-teman pengen warna ini, nah dia akan berubah, ya. Oke, seperti ini, dia akan berubah, ya. Saran saya banyak menggunakan template saja supaya tujuannya adalah mempermudah teman-teman. Ya, kalau mau dirubah, misalkan datanya udah ada, tapi mau dirubah bentuknya bisa. Misalkan saya mau pakai yang 3D, Pak, ya diklik saja. Nah, ini dia 3D cuma nambah shadow kecil ya di bawah ya. Tapi ya dia akan bentuknya menjadi 3D. Oke, saya sedikit hitung lagi. Misalkan saya mau bikin dia jadi, contohnya, saya mau bikin dia jadi ya, line misalkan, ya. First quarter, second quarter, nanti dia akan begini. Nah, makanya balik lagi ditentukan aja dari teman-teman nanti pengenannya. Itu semoga membantu dan terima kasih.